Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Felicia Safernita dari 10 ADP1. Di sini saya akan menjelaskan pelajaran ekonomi bisnis tentang pasar monopoli. Pengertian pasar monopoli yaitu hanya ada satu penjual saja. Pasar monopoli dikuasai oleh satu penjual saja tanpa ada pesaing atau penjual lainnya, sehingga dapat bebas menguasai pasar. Ciri-ciri pasar monopoli yaitu hanya terdapat satu penjual saja, penjual menentukan sendiri harganya, dan perusahaan lainnya sulit untuk memasuki pasar. Konsumen tidak memiliki pilihan lainnya. Ada kebaikan dan kelemahan pasar monopoli. Kebaikannya adalah dapat melakukan penelitian dan pengembangan produk. 2. Dapat dengan mudah mengendalikan kepentingan banyak orang apabila monopoli dilakukan oleh negara. 3. Meningkatkan inovasi apabila monopoli terbentuk karena merupakan pemberian hak cipta dan hak paten. Ada kelemahan pasar monopoli yaitu produsen atau perusahaan lain sulit untuk memasuki pasar. 2. Menimbulkan ketimpangan distribusi pendapat. 3. Menimbulkan adanya eksploitasi terhadap pemilik, faktor produksi, dan konsumen. Contoh pasar monopoli yaitu 1. Monopoli by law. 2. Monopoli by nature. 3. Monopoli by license. Yang kedua, kita akan membahas pengertian pasar monopolistik, yaitu merupakan jenis pasar yang memiliki banyak penjual atau perusahaan yang produknya hampir serupa namun tidak sama. Ciri-ciri pasar monopolistik: memiliki jumlah penjual yang banyak namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. 2. Barang yang dijual ke konsumen membeli corak yang berbeda. Ada kebaikan dan kelemahan pasar monopolistik, yaitu kebaikannya: 1. Pembeli dapat bebas memilih karena terdapat berbagai bentuk pilihan mengingat jumlah penjual yang banyak. 2. Memberi kepuasan lebih pada pembeli karena adanya persaingan kepada penjual. Kelemahan pasar monopolistik ada: 1. Dapat membuat terjadinya pembiayaan pemborosan. 2. Bagi penjual kecil, tingkat efisienisnya rendah. 3. Menyebabkan harga barang yang dibayarkan konsumen masih kecil. Selanjutnya ada contoh pasar monopolistik, yaitu sampo, buku, pasta gigi, kalpon, makanan ringan, dan nasi goreng. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar monopsoni. Pasar monopsoni hanya memiliki satu jenis pembeli saja. Pasar monopsoni ini memiliki karakter yang untuk mengingat hanya ada satu pembeli saja. Pengertiannya yaitu yang dikuasai oleh satu jenis pembeli saja apabila perusahaan tersebut bukan sebagai penjual HP sebagai penjual tunggal. Selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopsoni. Ada 3. 1. Hanya terdapat satu jenis pembeli. 2. Pembeli berperan sebagai produsen. 3. Barang yang dijual dalam barang-barang mentah. Yang keempat, penentuan harga ditentukan oleh pihak pembeli. Selanjutnya ada kebaikan dan kelemahan pasar monopsoni. Kelebihannya adalah kualitas produk lebih terjaga. 2. Penjual akan hemat dalam biaya produksi. Kelemahan pasar monopsoni ada
2. 1. Pihak pembeli dapat mudah menekan pihak penjual. 2. Produk yang tidak sesuai dengan keinginan pihak pembeli tidak akan dibeli dan dapat tidak terpakai. 4. Yang keempat, kita akan membahas tentang contoh pasar monopsoni. Contoh pasar monopsoni yaitu perusahaan kereta api Indonesia yang merupakan satu-satunya pihak pembeli alat-alat kereta api. Selanjutnya kita akan membahas tentang pasar oligopoli dan kita akan membahas pasar oligopoli dan oligopsoni. Pengertian oligopoli yaitu pasar oligopoli merupakan jenis pasar yang di dalamnya terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa pihak penjual bertindak sebagai pemilik pasar terbesar. Ciri-ciri pasar oligopoli ada 6. 1. Barang-barang yang dijual sifatnya homogen atau beda corak. Yang kedua, terdapat beberapa penjual. Yang ketiga, perusahaan baru sulit memasuki pasar. Yang keempat, memiliki satu pemimpin pangsa pasar atau market leader. Harga jual sulit untuk berubah. Yang keenam, iklan berperan dalam pasar oligopoli. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam pasar oligopoli. Ada 2 macam-macam, yaitu oligopoli murni dan oligopoli diferensial. Oligopoli murni merupakan jenis pasar yang hanya menjual barang satu macam saja, misalnya pasar semen. Oligopoli diferensial merupakan jenis pasar yang menjual barang dengan corak yang berbeda. Kebaikan dan kelemahan pasar oligopoli. Kebaikannya ada 4. Kita akan membahas 2 saja, yaitu konsumen dapat bebas untuk memilih dan perusahaan dapat melakukan penelitian dan pengembangan produk. Kebaikannya ada 6. Saya akan membahas 2 saja, yaitu timbul distribusi pendapat dan dapat mendorong terjadinya inflasi. Segitu dulu penjelasan ekobis dari saya. Pertemuan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.